Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih ya. Jawab salam. Selamat siang semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita. Kita pernah jumpa ini ya. Salam kenal nih teman-teman semuanya ya. Kita sudah dalam satu grup, sudah hampir satu grup kita bersama di WA. Hanya belum ada sapa-sapa ya. Oke, sorry. Saya di semester ini mengampu kelas TPP 22, TPP 22 dan TPP 27. Di hari Jumat ini kita sampai jam berapa nih? Jam 5 Pak di jadwal. Jam 5. Padahal itu sampai 3 jam 4. 10 menit ya. Oke. Ini teman-teman, jadi setelah mata kuliah ini tidak ada mata kuliah lain ya. Sebelumnya ada mata kuliah sebelum jam 3. Ada Pak. Ada, Pak. LHS, Pak. Ada Pak. Oh, LHS, Pak. mata kuliah lingkungan hidup Sumatera ya. Itu di jam berapa selesai ini? Di jam 3, Pak. Jam 3, Pak. 2.40 Pak. 2.40. Di jam 40. Iya, karena 2.40, Pak. satu SKS itu 50 menit teman-teman. Beda halnya dengan perkuliahan atau jam real kenyataannya ya, jam real kita 60 menit, tapi di dalam perkuliahan 1 jamnya itu adalah 50 menit ya. Itu berarti 2 SKS 2 kali 50 ya, itu 100 menit ke depan kita jumpa dari jam 3 jam 4.40 habis. Itu di plotting jam 5 agar ada space waktu antara teman-teman yang selesai dari jam 1, jam 13 ya, jam 1 ya perkuliahan. Setelah Jumat tadi jam 1 sampai jam 2.40, 20 menitnya. Biasanya setelah perkuliahan itu ada sedikit waktu molor. Waktu molor itulah yang di-plotting sampai jam 3 maksimal. Salam kenal semuanya ya, kita belum jumpa, namun saya sudah tahu banyak sekali mahasiswa yang masuk gabung ITERA ketika sidang PMB pengukuhan mahasiswa baru. Mungkin kita ada dalam satu tenda yang sama. Saya duduk di rombongan dosen-dosen, kita hanya duduk saja ya, nggak langsung berjumpa karena banyak yang mahasiswa ITERA. Oke, selamat bergabung di ITERA teman-teman. Jadi di semester ini teman-teman sudah menjadi mahasiswa. Ya, ingat ini sudah jadi mahasiswa, bukan lagi sebagai siswa. Di dalam mahasiswa itu mengenal mata kuliah, bukan mata pelajaran. Dia mengenal SKS, bukan mengenal kelas. Kalau SMA, tinggal nilai, itu ada istilah tidak naik kelas. Kalau di mata kuliah, di kampus, ketika tinggal nilai mata kuliah apa yang dia tinggal, itu yang nggak lulus. Bukan nggak naik kelas. Ya. Dia nggak lulus mata kuliah tersebut, dia mengulang sampai batas waktu yang tertentu. Kalau TPB itu dilaksanakan 2 semester, tapi kesempatan untuk memperbaiki nilai itu 1 semester, ya kan?
Itu bedanya ya. Jadi ketika teman-teman udah mahasiswa ya, saya harapkan semangat yang di awal-awal teman-teman menyambut salam saya itu harus tetap terjaga. Ya. Saya sangat senang ini mahasiswa baru, ketika mahasiswa baru itu begitu diminta nyalain kamera, pada nyalain kamera rajin. Hanya saja beberapa yang membandel. Hanya beberapa saja yang nyalain kamera, atau hanya tinggal nama saja. Ya, jadi semangat sebagai mahasiswa baru itu harus tetap terjaga, semangatnya untuk belajar, semangat untuk dewasa. Ya, seperti itu ya. Oke, itu sambutan dari saya, guyonan dari saya. Ya. Selamat bergabung di Tera, semoga tetap semangat untuk perkuliahan. Ini pertemuan pertama kita ya, teman-teman ya. Jadi Anda sudah tahu saya Aidil Afriansa. Saya mengampu mata kuliah PKS ini dan sekaligus penanggung jawab atau PJ mata kuliah PKS secara keseluruhan di Tera. Dari dosen saya mengkoordinir mata kuliah ini. Dan selain mengkoordinir, saya juga mengambil mata kuliah ke sini untuk mengajar. Saya adalah dosen informatika, teman-teman, dosen teknik informatika. Namun namanya TPB. TPB itu adalah tahapan persiapan bersama, ya. Tahapan persiapan bersama, maka yang mengajar mata kuliah Anda TPB itu dari lintas prodi, dan Anda juga tergabung di dalam TPB pun dari beberapa prodi, ya kan? Di sini. Selain dari teknik sipil, teknik apa lagi nih di sini? Perkereta apian, Pak. Geomatika, Pak. Perkereta apian, Pak. Geomatika, perkereta apian. Udah, itu apa lagi? Kelautan. Ya. Tata kelola air. Tata kelola air. Oke, banyak ya. Jadi walaupun Anda beda keilmuan, tapi kok bisa dalam satu Zoom atau satu kelas, satu mata kuliah yang sama. Ya. Jadi Anda sudah perwalian sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah dijelaskan ya berarti oleh dosen TPB-nya, dosen perwaliannya. Sudah, Pak. Bahwa ini Anda siapa ya? Enggak, Kak, tadi jadwal. Sudah ya. Saya nyari yang ini mau saya silent. Oke, berarti sudah tahu yang TPB itu mata kuliahnya. Anda mempelajari mata kuliah dasar. Ya. Nah, mungkin di sekolahnya, ketika teman-teman SMA sudah mempelajari mata kuliah TIK, pengantar komputer. Kalau di sekolahnya ada belajar TIK. Ada pelajaran fisika, kimia, biologi. Ini mata kuliah dasar. Tapi ketika ketika Anda di SMP masuk di Tera, Anda kan berdasarkan latar belakang pendidikan yang berbeda dari sekolah SMA yang berbeda. Maka Anda digabungkan dalam tahapan persiapan bersama agar penyamarataan pemahaman, agar yang belum mempelajari mata kuliah tersebut baik dari SMK, ada mata kuliah biologi, ikut gabung, ikut mempelajari semua ilmu dasar. Jadi mata kuliah TPB itu mata kuliah ilmu dasar yang teman-teman harus paham, walaupun bukan bidang keilmuannya, setidaknya ilmu ini adalah ilmu dasar yang teman-teman paham. Nah, PKS ini mata kuliah pengantar komputer dan software. Ini adalah mata kuliah bukan hanya program
program studi yang berkaitan dengan komputer, tapi semua sektor keilmuan mempelajari mata kuliah menggunakan komputer, ya, menggunakan teknologi, ya. Dan ini kita harus kuat pemahamannya di pemahaman dasar di TPB ini sebelum teman-teman lanjut ke semester 3 Anda baru mempelajari mata kuliah prodi secara utuh. Ya, dari semester 1, semester 2 Anda masih sistemnya sistem paket, mata kuliah Anda pelajari mata kuliah dasar, fisika 1, fisika 2, kimia 1, kimia 2, ya, dan lain sebagainya, dan termasuk PKS 1, PKS 2, ini mata kuliah dasar yang teman harus kuat atau paham. Ini sebagai fondasi teman-teman masuk ke program studi, ya, seperti itu. Sudah tahu ya syarat mata kuliah TPB, tidak boleh ada E dan tidak boleh ada T, ya kan? D boleh nggak Pak? Boleh, tetapi itu nilainya sangat standar. Kalau anak wali saya arahkan kalau sudah D memang ikhlas nggak ikhlas, teman-teman sebaiknya ambil E. Kenapa? Karena kalau D itu tidak bisa memperbaiki nilai nanti. Kalau ketika E, Anda masih bisa punya kesempatan memperbaiki nilai yang lebih baik. Ambil lagi SP atau mengambil kelas mengulang. Tapi saya serahkan dengan teman-teman. Ketika yang benar-benar D, memang statusnya lulus, kalau TPB lulus D. Tapi untuk perbaikan nilai, itu nggak bisa lagi. Kalau E, masih bisa ada harapan memperbaiki nilai. Seperti itu. Paham nggak sih maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, gitu. Paham, Pak. Paham, Pak. Tapi intinya saya juga nggak ada niat untuk ngasih nilai ya, tapi ya ini sebagai gambaran untuk teman-teman kuliah yang baik, ya, kuliah yang benar. Saya buka slide saya. Itu ya. Jadi ini kita teman-teman nanti slide ini akan saya share di GCN. Ya. Ini terkait mata kuliah kita. Sebelumnya saya berikan pengantar mata kuliah, pengantar perkuliahan PKS 1. Jadi mata kuliah ini mata kuliah wajib yang harus teman-teman lalui di TPB, ya, dan harus lulus. Mata kuliah ini semester 1, ini tahun akademik kita tahun 2022-2023. Nah, kita mempelajari PKS ini adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar yang berkaitan dengan infrastruktur komputernya, dengan infrastruktur komputer. Jadi tidak melulu harus keilmuan kita saja yang kita pelajari, dan kita di zaman perkembangan teknologi yang pesat ini kita
mempelajari hal yang dasar terkait dengan komputer, tapi bukan hanya sebagai pengguna, tapi kita paham ya, apa yang kita gunakan, apa itu internet, apa itu database. Ya. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar yang berkaitan dengan infrastruktur komputer, internet, aplikasi teknologi informasi, dan etika penggunaan teknologi informasi, keamanan data, dan informasi. Jadi PKS ini beberapa rangkaian agenda pembelajaran kita. Ya, infrastruktur komputer. Komputer itu terdiri dari perangkat apa saja, perangkat lunak, perangkat keras, ya, brainware, manusianya. Apa contoh perangkat keras, apa perangkat lunak, bagaimana komputer itu tercipta, atau kapan komputer itu ada, sejarah komputer itu bagaimana. Kemudian kita adalah pengguna internet, kita menggunakan internet. Bukan hanya sebagai pengguna dari internet, kita tahu bagaimana internet itu sampai ke kita. Saya berada di ruang dosen, teman-teman berada di rumah atau di kosan atau di ruang kelas. Ya. Kita memanfaatkan internet. Apa ya infrastruktur dari internet itu? Bagaimana proses pengiriman data sampai ke internet? Itu adalah pemahaman dasar, ya. Bukan internet itu adalah paket data sehingga data kita bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Ya, memang benar, tapi lebih dari itu, bagaimana sejarah internet? Ya. Apa itu internet? Ya. Kemudian aplikasi teknologi informasi. Nah, jadi kita mengenal banyak teknologi, dan teknologi itu sudah merambah ke semua sektor. Ya. Jadi banyak aplikasi teknologi, kemudian dan etika penggunaan teknologi. Di zaman perkembangan teknologi yang pesat, mungkin kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menggunakan teknologi itu terbuka, mengakses informasi itu terbuka. Tapi ingat, semuanya ada aturan, ada etika, ya. Beretika yang baik dalam penggunaan internet, penggunaan teknologi informasi. Jangan sampai dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kita bisa mengakses informasi dengan cepat. Namun kita tidak bukanlah orang yang pandai atau bijak menggunakan teknologi. Mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, atau informasi yang merusak, atau informasi yang membuat gaduh, fakta atau hoax. Jadi seperti itu harus mampu kita beda, harus mampu kita filter. Ya, jangan sampai gara-gara teknologi kita langsung share saja informasinya tanpa mengetahui kebenaran. Itu ada aturan. Kemudian Anda menggunakan sistem, Anda menggunakan banyak sosial media. Tapi kita juga harus tahu bagaimana keamanan data itu, data Anda dan data yang Anda gunakan ini ada keamanan. Sistem yang Anda gunakan, bagaimana keamanan datanya, dan hanya ketika Anda mengirim sebuah pesan, dan pesan itu hanya sampai untuk si penerima yang berhak. Nah, itulah keamanan data dan informasi, ya. Kemudian selain teori, selain penjelasan, pemahaman, di mata kuliah ini juga kita akan ada praktikum, ya. Ada praktikum, ada mempraktikkan beberapa aplikasi, ya teman-teman. Nanti harapannya ketika kuliah
karena kuliahnya akan menggunakan aplikasi, teman-teman usahakan menggunakan komputer atau laptop karena untuk mempraktikkan aplikasi. Memang kita akan menggunakan teknologi aplikasi Microsoft Office. Ya. Di sini sudah sering Anda ketik surat, membuat surat, mengelola data Excel. Sudah pernah, teman-teman? Sudah, Pak. Membuat surat sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Itulah ya. Nah, di sini teman-teman, kenapa ini harus kita pelajari? Jadi memberikan pemahaman teknis. Jadi mulai dari mengelola Office Tools, ya, menu-menu yang ada di Office itu kita gunakan. Ya, karena ketika Anda sudah masuk mata kuliah prodi, sudah sebagai mahasiswa program studi, mulai di semester 3, teman-teman, ilmu-ilmu dasar ini sudah tidak lagi dipertanyakan, tidak lagi diragukan. Bisakah Anda buat surat atau membuat dokumen, membuat laporan yang bagus, mengatur margin, mengatur spasi, batas atas, batas kiri, mencetak sebuah dokumen, mengelola data yang banyak di Excel. Ketika di mata kuliah lanjut, Anda tidak lagi diragukan. Jadi Anda sudah diberikan pemahaman teknis terkait Office Tools ini, ya. Nah, jadi makanya kita akan praktik menggunakan Office Tools, pengelolaan dokumen teks, pengelolaan data spreadsheet, atau menggunakan Excel, ya. Nanti kalau penelitian, Anda pasti akan setelah sebagai mahasiswa nantinya untuk lulus, kita harus menyelesaikan tugas akhir. Tugas akhir atau kalau bahasa umumnya skripsi. Ya. Untuk lulus, buat laporan, buat skripsi. Jadi itu dokumen laporannya itu yang bagus ketika pengaturannya. Kemudian di data penelitian Anda itu, di tugas skripsi Anda itu, Anda mengelola data. Datanya banyak. Apa iya mau mengelolakan secara manual? Makanya menerapkan teknologi. Kemudian untuk menampilkan data yang banyak, bahkan dibuat grafik, dan itu menggunakan spreadsheet. So, jadi ini mata kuliah yang memberikan pemahaman teknis, mata kuliah dasar. Nah, ini pendahuluannya pengantar komputer dan software 1 ini sebanyak 2 SKS. Seperti yang saya sebutkan, 1 SKS-nya 50, itu berarti 2 kali 50 menit. Ya. Mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa TPB ITERA. Dan perkuliahan ini dilakukan secara daring. Ya. Namun walaupun daring, diharapkan teman-teman tetap serius dan tidak mengurangi pemahaman Anda terkait mata kuliah ini. Jadi walaupun saya tidak melihat Anda secara utuh, hanya terlihat keningnya saja, rambutnya saja, ya, atau alisnya saja, yang saya harapkan Anda serius kuliah ini, ya. Jika tidak ada yang jika ada yang Anda tidak paham, bisa boleh tanya langsung, ya, seperti itu, ya. Jadi sistem perkuliahan kita walaupun daring, mohon izin Pak ada yang ditanyakan, ya. Jadi seperti itu, ya, tidak mengurangi esensi atau makna atau tujuan pemahaman mata kuliah walaupun secara daring. Saya tetap berharap Anda aktif kuliah, ya. Dan bantu saya teman-teman untuk hafal dengan Anda, untuk ingat dengan Anda, karena banyak sekali ini mahasiswa, ya. Salah satunya bagaimana saya ingat Anda adalah dari keaktifan. Dari keaktifan Anda saya catat nilainya, nilai keaktifan itu untuk membantu menambah nilai dan saya bisa kenal Anda. Ya. Tapi juga bukan bagaimana saya kenal Anda, tetapi Anda adalah orang yang
berbeda dengan yang lain. Misalkan saya kenal dia, tapi karena dia tidak pernah nyalain kamera, karena tidak pernah kuliah, karena tidak mengerjakan tugas, itu bukan pilihan. Ya. Jadi bantu saya untuk kenal Anda dari keaktifan Anda. Nah, tujuan mata kuliah ini, ya teman-teman, mahasiswa teman-teman konsep dasar yang berkaitan dengan infrastruktur komputer dan internet. Konsep dasarnya saja loh, karena kalau mau mendalam infrastruktur komputer, ya, akan ada mata kuliah turunannya. Jadi infrastruktur komputer, organisasi komputer, bagaimana sistem kita memberikan inputan, bagaimana itu diproses dan bagaimana sampai menjadi output untuk infrastruktur dari komputer. Dan kemudian kita mempelajari berkaitan dengan internet. Internet, kita bukan hanya sebagai pengguna mengakses Google, membuka YouTube, jumpa di Zoom. Bukan itu saja, bagaimana konsepnya, bagaimana saya mengirimkan suara, saya mengirimkan gambar sampai dengan Anda. Itu konsep internet. Ya. Konsep internet, Pak, bantu jawab. Konsep internet itu kami bisa berkomunikasi dengan Bapak dari daerah jauh. Apabila tidak ada internet, kami beli paket data. Bukan lebih dari itu. Internet itu, ingat, infrastruktur dari internet, bagaimana jaringan itu terhubung dengan setelahnya saya bisa mengirimkan pesan dan itu diterima dengan baik. Kemudian teman-teman juga akan mampu menjelaskan aplikasi teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perkembangan teknologi itu pesat dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak menemui teknologi, termasuk di semua bidang. Ya. Kemudian teman-teman mampu menjelaskan tentang etika. Ingat, walaupun teknologi itu memungkinkan kita berkomunikasi dari jarak jauh, namun itu tidak berarti etika, norma, aturan itu tidak ada. Ya. Sebagai pengguna teknologi, kita tetap menghargai etika, aturan, ya, bijak dalam berteknologi, karena ada aturan hukumnya, undang-undang ITE, bagaimana apabila melakukan perbuatan atau menyebarkan informasi yang tidak baik, kita menjatuhkan orang, lawan kita dengan teknologi, tapi kita bisa dilacak, kita bisa diketahui di mana diakses, dan sikap terhadap pengguna teknologi informasi terkait keberlangsungannya terhadap lingkungan. Kemudian teman-teman mampu menerapkan penggunaan Office Tools, ya, dan untuk pengelolaan dokumen, teks dan data spreadsheet. Nah, jadi nanti ada praktikum, itu akan ada praktikum setelah UTS, ya, setelah ujian tengah semester atau di minggu ke-9 perkuliahan. Jadi teman-teman, jika pun tidak mau praktik, jika ada kendala pada laptopnya, pada komputernya, teman-teman bisa menggunakan lab, ya, laboratorium atau fasilitas komputer yang ada di ITERA. Ya, itu bisa teman-teman gunakan sesuai dengan jam perkuliahan kita, itu di jam kerja. Misalkan di jam hari ini jam 3, teman-teman ada praktikum PKS. Kita akan praktik mengolah sebuah dokumen. Mohon maaf, misalkan laptopnya lagi bermasalah pada keyboard atau layar, teman-teman bisa datang ke lab
dengan menggunakan fasilitas lab yang ada di kampus kita. Intinya penggunaan aplikasi ini diharap komputer ini, lab ini bukan menjadi kendala teman-teman untuk belajar. Ya. Itu bisa digunakan. Ya. Kemudian teman-teman mampu menjelaskan proses analisa data berbasis statistik, deskriptif, dan data yang diperoleh. Jadi mengelola data yang banyak. Misalkan datanya banyak, dicari rata-rata, kemudian hitung nilainya, dijumlah, dikali, dibagi, misalkan. Tapi lebih dari itu, kemudian dianalisis datanya, bagaimana pergerakan data, perubahan datanya, itu dipelajari menggunakan aplikasi Office yang sederhananya, contoh sederhana. Ada pengelolaan hasil quick count pemilihan kepala desa. Banyak suara masuk dari beberapa TPS. Diperolehlah grafik. Grafik itu diwakilkan dengan pengelolaan data yang banyak, bukan inputin satu-satu data warganya, input satu-satu, tidak itu dapat menghasilkan dari pengelolaan data yang banyak. Inilah kita mampu menghasilkan proses analisis tersebut menggunakan data spreadsheet atau menggunakan praktikum pada aplikasi Excel. Ya. Ini pokok bahasan kita, teman-teman, ya. Ada pengenalan organisasi arsitektur komputer. Kok di komputer ada organisasinya? Nah, bagaimana sebuah sistem tersebut mulai dari memori, kemudian CPU, menjalankan perintah kita dan menghasilkan sebuah output, itu berinteraksi. Mereka bisa beroperasi. Alat-alat ini bisa beroperasi, padahal hanya sebuah komputer. Ya. Wah, ini pengenalan organisasi arsitektur. Ya. Kemudian pengenalan sejarah internet, web server, dan database. Ya. Web server adalah website yang Anda teman-teman akses. Kemudian ketika Anda mengakses web, kemudian Anda mencari data, kemudian data tersebut tampil daftar, itu disimpan di dalam database untuk tempat penyimpanan digital untuk berkas dan dokumen. Ya. Kemudian yang ketiga, aplikasi teknologi informasi yang berguna dalam berbagai domain atau dalam penerapannya di berbagai bidang. Ya. Perkembangan teknologi itu sudah banyak merambah di berbagai bidang untuk penerapannya. Terutama perkembangan teknologi yang terbaru. Apa saja? Nah, itu dipelajari di materi ini. Aplikasi teknologi informasi berbasis intelijensi buatan atau kecerdasan buatan, di mana sistem ini sudah mampu memproses sendiri kemudian menghasilkan sebuah keputusan. Itu kecerdasan buatan. Kemudian etika pemanfaatan teknologi informasi yang disebutkan tadi, bagaimana bijak dalam menerapkan teknologi, kemudian keamanan data dan informasi. Kemudian teknologi informasi dan komputer untuk sustainabilitas atau keberlanjutan. Bagaimana perkembangan teknologi ini agar tetap tidak merusak generasi yang akan datang. Bagaimana teknologi yang ramah lingkungan, tidak membuatkan pencemaran. Ingat ya, teknologi komputer itu bukan hanya komputer yang Anda hadapi sekarang, laptop yang Anda hadapi sekarang, tapi teknologi komputer ini adalah bisa berupa sistem kontrol pada perusahaan. Itu kan diprogram, itu kan diberi perintah. Inilah yang dibahas di sustainability ini.
Misalkan sistem produksi mesin produksi pada perusahaan. Mesin tersebut akan menghasilkan pencemaran di mana? Pencemaran udara, pencemaran air. Nah, teknologi inilah kita menerapkan teknologi bagaimana tetap bisa memikirkan generasi kita yang akan datang. Ya. Kemudian pengelolaan dokumen, teks dan tools, pengelolaan data spreadsheet atau Excel. Nah, ini minggu perkuliahan kita ya, minggu pertama ini ada pengantar perkuliahan ini. Nanti kita masuk modul 1, kemudian modul 2, modul 2, modul 3 sampai dengan modul minggu ke-7. Itu minggu ke-7 teman-teman ya. Anda harus mempersiapkan diri. Kita ada kuis ya. Kuisnya terkait materi pertemuan 1, modul 1 sampai modul 6 ya. Jadi sekalipun tidak diinformasikan, teman-teman sudah tahu agenda perkuliahan kita. Namun ini bukan hanya pada mata kuliah ini saja, teman-teman. Jadi sebagai tips, mata kuliah lain juga sebelum UTS itu biasanya ada kuis ya, atau mereview tugas sebagai persiapan UTS, dan itu dikuiskan. Kuisnya ini bukan kuis super deal berhadiah 1 miliar. Kuisnya ini adalah sebagai komponen penilaian akhir. Oke, ada yang tanya gimana? Boleh? Siapa yang ya? Saya Pak, izin siapa bertanya ini? Pak. Nama saya Apa namanya? Fasabikur Rahmatullah dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Fastabiqur rahmatullah, kereta api. Izin bertanya Pak, Ya, untuk gimana? kuis itu enggak setiap modul kuis ya Pak ya? Enggak. Kuis ini mereview materi modul 1 sampai modul 6. Ya, materi-materi yang sudah dilewati, kita berikan kuis sebagai persiapan untuk UTS. Tapi ingat, kuis ini termasuk komponen penilaian akhir. Komponen penilaian akhir itu terdiri dari kuis, UTS, UAS, tugas mingguan atau praktikum, dan proyek tugas. Gitu. Kuis ini adalah review atau soal-soal dari modul 1 sampai modul 6 ya. Nah, seperti itu. Dan UTS ya. UTS itu adalah materi dari pertemuan 1 sampai materi pertemuan 6 ya. Itu di ujian tengah semester. Dan ingat, UTS ini komponen penilaiannya cukup besar ya, komponen penilaian UTS, dan ini dilakukan serentak di semua mata kuliah PKS 1 ya. Jadi jadwalnya itu akan dikeluarkan TPB ya. Anda tetap memantau informasi TPB, jadwal UTS dan UAS misalnya, baik itu UTS maupun UAS itu akan diinformasikan oleh TPB jadwalnya kapan, dan itu dilaksanakan serentak. Ya. Ini bukan berarti sebanyak 65 kelas PKS itu kelas TPB 1 dulu, besok TPB 2, enggak. Kalau gitu bocor. Ya. Akan dilaksanakan serentak ujiannya, dan itu terjadwal ya sesuai dengan jadwal ya, UTS. Dan ingat, UTS itu adalah menguji modul 1 sampai modul 6 ya. Terima kasih Pak. Oke, setelah UTS teman-teman akan masuk minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 itu masuk lagi modul materinya. Ini biasanya sudah mulai praktikum teman-teman ya. Praktikumnya kita, teman-teman di komputernya sudah menginstal Microsoft Office, Word, Excel ya.
Ataupun jika kendala jaringan ataupun komputer, bisa teman-teman bisa menggunakan lab ya, sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Modul 7 sampai modul 8 sampai dengan modul 12 itu akan dikuiskan. Kuisnya, dan biasanya di minggu ke-12 atau minggu ke-13 ini ada tugas atau tugas proyek besar yang dikerjakan secara tim. Ya. Itu ada proyek komponennya, ada tugas. Tugasnya itu berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari. Nah, dan itu biasanya praktikum ataupun dokumen-dokumen ini. Tugas. Itu dirilis ya, rilisnya itu tahu ya. Diinformasikan sekitar minggu 12 atau minggu 13. Dan pengumpulannya nanti di dekat UAS ya, dekat berdekatan dengan waktu UAS ya. Begitupun UAS, ujian akhir semester, itu akan dilakukan serentak seluruh mata kuliah PKS TPB, seluruh dari TPB 1 sampai dengan TPB 65 akan ujian serentak terkait UAS. Dan soal yang diuaskan adalah modul dari pertemuan 7, modul 7 atau minggu ke-9 ya, sampai dengan minggu ke-14 atau modul 12 itu yang diuaskan, diuji ya. Nah, nanti skema ujiannya bagaimana Pak? Ujiannya praktik atau tertulis atau pilihan ganda atau esai. Nah, nanti itu akan diinformasikan oleh dosen kelas masing-masing ataupun dari informasi PKS langsungnya. Nah, nanti kalau kita ujiannya akan dilaksanakan misalkan tanggal ujian itu dilaksanakan pada tanggal 4 November misalkan. Nah, maka ujiannya Anda diinformasikan, ada informasi khusus agar teman-teman mempersiapkan komputer, akan ada praktik, ada ujiannya, silakan dipraktikkan, untuk ambil praktikum, dan itu akan diinformasikan. Nah, ini komponen penilaian ya, komponen penilaian. Kuis itu ingat ya, kuis itu akan dilakukan pada minggu ke-7 dan minggu ke-15. Itu komponen penilaiannya adalah diambil rata-rata dan persentasenya adalah 10% bobot penilaian. Jadi ini seluruhannya adalah 100%. Oke, sorry. 100%. Nah, UTS itu 30%, ya. UTS itu 30%, UAS itu 30%. Dan ada setiap minggunya, setiap ada perkuliahan, akan ada tugas mingguan atau tugas praktikum, itu komponen penilaiannya 10%. Ya. Ada tugas atau tugas besar. Tugas besar ini dikerjakan secara tim, berkelompok, dan itu berupa proyek akhir yang harus teman-teman kerjakan, dan komponen penilaiannya cukup besar, yaitu 20%. Ya. Ini untuk grade nilai ya. Untuk grade nilai A itu minimal Anda 80. Jadi lebih sama dengan 80 atau lebih besar dari 80 itu nilai A. Dan ingat, nilai E itu adalah jika nilai di bawah 40. Jika nilai di bawah 40 Anda tidak lulus mata kuliah ini, dan berarti itu mengulang. Berarti itu mengulang di semester ganjil berikutnya, atau ada SP, tahu ya SP, di jeda semester. Ya, misalkan semester ganjil ini habis, libur satu bulan, dan di dalam 1 bulan kurang lebih dalam 1 bulan itu Anda ambil mata kuliah SP tersebut untuk memperbaiki nilai. Atau dalam skema tahun ini, SP itu adalah kelasnya mengulang di semester ganjil berikutnya. Jadi pada TPB 50
65, TPB 65 itu kelas mengulang. Jadi bukan tidak ada mahasiswa yang tidak mengulang ya. Jadi cukup banyak mahasiswa yang mengulang sehingga bisa dikumpulkan dalam satu kelas. Yang tidak lulus atau dia mendapatkan nilai I, ya. Mata kuliah ini dapat lulus juga dapat dengan nilai I, nilai D ya, nilai D. Tetapi nilai D ini Anda tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai. Ya. Ini sudah lulus, sudah, tapi nilai di KRS atau di transkrip nilainya adalah D. Nilai di transkrip nilainya adalah tetap D. Tapi sebagian mahasiswa, ya, kalau anak wali saya akan ketika dapat D, Anda masih ada kesempatan untuk nilai A atau AB, karena lebih baik dapat nilai E, sehingga ambil dapat SP, benar walaupun berbayar, walaupun Anda ulang 1 tahun lagi atau semester berikutnya ambil mata kuliah tersebut, tapi masih ada kemungkinan Anda memperbaiki nilai ini. Ya. Tapi apabila kecil lagi ya D. Tapi kalau sudah dapat D, sudah lulus. Nah, jadi ada bisa menawarkan kalau sebelumnya dia mahasiswa dapat D, Pak, saya lebih baik diberi nilai E, Pak, daripada D. Karena saya mau memperbaiki nilai saya di kelas mengulang agar saya ada kemungkinan dapat nilai yang lebih baik. Seperti itu. Kalau sudah D, sudah D. Kalau sudah E, kalau dapat E, itu ketika mengulang ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Teknis perkuliahan dilaksanakan sinkronis dan asinkronis. Jadi teman-teman memberikan respon dan ketika kita perkuliahan seperti ini daring, ya, kita perkuliahan tatap muka, dan ada juga menggunakan aplikasi ya, sinkronis. Sinkronis itu menggunakan Google Meet, Google Meet atau Zoom seperti ini, sinkronis. Ya. Kalau asinkronus menggunakan Google Form atau platform perkuliahan kita, ya. Kita punya e-learning intern. Jika digunakan untuk mahasiswa sebanyak intera, ini servernya lagi sedang masalah. Ya, kemudian teman-teman presensi akan menggunakan QR code. Ya. Dan selain QR code, saya juga akan merekap presensi teman-teman menggunakan Google Form. Ya. Selagi ingat ya, saya share presensi. Sudah pernah isi QR code? Apa, Pak? QR code sudah bisa? Sudah ya? Nah, saya aktifkan presensi QR code. Sudah, Pak. TPB berapa ini? TPB 22. 22, Pak. Nah, silakan di-scan QR code. TPB 22. Presensi. Nah, selain presensi kehadiran menggunakan QR code, saya juga menerapkan presensi menggunakan Google Form. Menggunakan Google Form. Jadi teman-teman selain mengisi siapkan, teman-teman juga absensi menggunakan Google Form. Kalau secara daring ini bukti perkuliahan itu ditutup dengan adanya foto screenshot kehadiran. Foto screenshot kehadiran. Ya, gimana pas tabik ulang? Boleh. Pak, Silakan. saya sudah scan, tapi di sini tidak hadir.
Tidak Di hadir. podcast iya, terteranya tidak hadir tulisannya. Oke, saya jawab ya. Sudah di request. Ini yang absensi. Ini saya tidak hadir. Ini sudah hadir ini. Ya, sudah hadir. Ini layaknya. Ini layaknya switch. Ya, switch tahu nggak? Coba saya mute dulu. Jadi Terima kasih, Pak. Jadi layaknya switch. Ketika Anda klik tombol on, maka off-nya akan tampil. Ya, seperti itu ya. Maaf Pak, mau izin bertanya. Gimana? Yang Aninda Putri gimana? Google Form ini kok nggak bisa dibuka ya Pak? Yang ini. Oh iya, buka ya. Ya. Ya, Makasih silakan. Pak. Jadi perkuliahan daring ini kita dituntut memilih perkuliahan daring atau luring ya teman-teman. Perkuliahan itu dilakukan daring atau luring. Kalau luring perkuliahan itu maka presensi di dalam map itu adalah berjalan untuk teman-teman tanda tangan langsung. Nah, ketika daring mata kuliah daring ini menuntut agar adanya bukti join Anda di dalam Zoom yang menyertakan tanggal di bawahnya. Nah. Jadi seperti itu. Presensi QR code ya hanya akan aktif selama 1 jam. Tapi Google Form itu saya buka selama jam perkuliahan ya teman-teman. Jadi ada yang tidak bisa QR code scan atau HP-nya iOS. Ada Pak. Nah, tetap isi Google Form saja, nanti di akhir semester saya rekap apakah Pak, barcode-nya nggak bisa di-scan, Pak. Iya Pak. Ini menggunakan HP apa? Android, Pak, tapi nggak bisa scan. Coba refresh aplikasi. Bisa kok. Ini sudah ada. Saya sudah bisa Pak, barcode-nya di-scan. Iya. Karena sudah 58 orang yang berhasil. Tapi teman-teman juga isi Google Form itu nanti tetap saya rekap di akhir semester untuk rekap absensi ya. Rekap absensi sebagai prasyarat boleh mengikuti UTS atau UAS ya. Ini gimana Septia? Septia Izin bertanya Pak. boleh gimana? Kalau yang udah bisa scan QR itu harus isi formnya lagi apa enggak Pak? Ya, isi lagi ya baiknya. Terima kasih Pak. Lanjut ya. Jadi apabila mahasiswa tidak hadir melakukan presensi dikarenakan kendala teknis ya, misalkan jaringannya atau handphonenya bermasalah, gitu, kamera ataupun handphonenya iOS ya, sehingga tidak bisa menggunakan aplikasi QR code ya, maka silakan hubungi dosen. Jadi maka saya juga menyediakan presensi menggunakan Google Form ya teman-teman. Google Form itu sama juga untuk nanti saya rekap ulang semua. Ya. Ingat UTS dilakukan di minggu ke-8 ya. Minggu ke-8 dilakukan secara daring atau online. UTS.
Begitupun UAS dilakukan di minggu ke-16. 16 pertemuan itu harus kita cukupi pertemuan. Jadi sekalipun itu libur, ada hari tanggal merah peringatan Hari Nasional, ya, itu tetap materi perkuliahan kita, modul-modul ini harus tetap kita gapai, harus tetap tersampaikan dengan teman-teman. Misalkan di minggu ketiga ya harusnya sampai dengan modul 3, tapi ini ada libur nasional. Materi ini adalah perkuliahan yang tertunda. Itu bukan libur, tapi agenda perkuliahan ini harus digantikan. Karena apabila tidak tergantikan, teman-teman akan ketinggalan dengan TPB lainnya. Karena ujiannya akan soalnya serentak, ujiannya sama, soalnya sama. Nanti teman-teman kalau tidak lewat kuliah minggu ketiga, modul ketiga ini, materinya tidak sampai dengan makanya di TPB itu libur itu akan dijadwalkan pergantian hari perkuliahan. Jadi libur itu sama seperti perkuliahan yang tertunda atau digantikan dengan hari berikutnya, ya, sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, nah syarat mengikuti UAS, teman-teman memenuhi kehadiran minimal 80%. Jadi presensi itu wajib ya teman-teman. Kehadiran baik teman-teman scan QR code dan isi Google Form, nanti saya akan rekap di akhir apakah mahasiswa tersebut boleh layak mengikuti UAS atau UTS. Kalau kehadirannya hanya 20% ya, di akhir hanya ikut UAS, hanya ikut UTS, berarti apa yang dia akan jawab di soal ujian. Kemudian komponen penilaian yang lainnya, kuis, tugas, tubesnya bagaimana? Jadi kehadiran itu minimal 80%. Ya, kalau enggak benar-benar kepepet ya, atau benar-benar ada acara atau ada kegiatan yang tidak terlalu mendesak, ya Anda tetap kuliah, ya seperti itu. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian UTS susulan, itu diwajibkan menghubungi dosen kelas masing-masing. Jadi dibuka memang ujian susulan dengan soal baru dan diagendakan ujian susulannya serentak dengan TPB lainnya yang kelas masing-masing kelas itu ada mahasiswa yang berhalangan saat ujian serentak. Ujian reguler serentak. Jadi diberikan kesempatan ujian susulan, namun ada juga ketentuannya. Ya. Misalkan dia berhalangan ujian UTS, UAS reguler karena ada sakit atau musibah, itu bisa diberikan ujian susulan. Tapi teman-teman tetap menghubungi atau menginformasikan ke dosen kelas masing-masing. Jadi ketika UTS maupun UAS, teman-teman berhalangan hadir di perkuliahan tersebut karena alasan yang jelas tepat, Anda dapat mengikuti UTS, UAS susulan serentak berikutnya. Kalau tidak menginformasikan atau masa bodong, maka komponen penilaian UTS atau UAS-nya akan tertinggal ya. Ingat UTS, komponen penilaian UTS dan UAS ini cukup besar atau 30%. Ini 30%. Ya. Itu komponen penilaian. Jadi nilainya yang harusnya dapat 100%, maka performa nilainya itu hanya 60% atau 70% kalau tidak mengikuti salah satunya atau keduanya.
Gimana Eka? Eka Alia Putra. Nah, kuis ini dikerjakan secara Maaf, Pak. individu. Dikerjakan secara individu, kuis menjadi salah satu komponen penilaian akhir ya. Jadi seperti yang ditampilkan sebelumnya, komponen penilaian akhir itu didapat dari kuis, praktikum atau tugas mingguan. Ya. Dan jika pun itu tugas secara berkelompok itu maksimal 3 orang dalam kelompok. Begitu pun tugas itu juga akan maksimal anggota dalam kelompoknya hanya 3 orang. Karena kalau lebih itu bisa diprediksi anggota timnya nggak akan kerja, banyak yang hanya ngandelin tempat ya, atau hanya ikut nama saja. Nah, ingat di perkuliahan kita nanti, ketika praktikum nanti saya juga akan dibantu oleh teman asisten. Ya. Akan bersama teman asisten. Jadi saya asisten praktikum ini adalah kakak tingkat Anda, kating Anda yang sudah menempuh TPB, yang sudah lulus TPB. Jadi kalau teman-teman nantinya berminat jadi mahasiswa, jadi asisten perkuliahan, maka dengan itu siapkan dirinya untuk jadi asisten PKS yang bisa mengajari atau berbagi ilmu dengan mahasiswa baru berikutnya. Bisa. Syaratnya adalah nilai Anda bagus, nanti Anda ikut seleksi. Itu peluangnya cukup besar, ada sertifikat, ada uang jajan, pembinaan, seperti itu. Ya. Jadi maka dengan itu perkuliahan PKS, Anda juga harus serius mempersiapkan Anda minat jadi asisten praktikum atau asisten dosen. Syaratnya Anda lulus mata kuliah TPB ini dan mendapatkan nilai minimal AB. Ya. Syaratnya minimal mendapatkan nilai AB. Jadi itu juga asisten praktikum itu atau asisten dosen ini adalah mahasiswa juga. Ya. Jadi itu terbuka kesempatannya di semester ketika Anda sudah menempuh semester 3 nanti. Anda nanti naik semester 2, semester 3, Anda bisa daftar jadi asisten dengan seleksi. Seleksi, dari seleksi nilai, kemudian seleksi materi, tes. Jadi setiap kelas nanti kita akan didampingi oleh asisten praktikum dan mahasiswa dapat berkonsultasi dengan asisten. Jadi namanya asisten yang akan bantu proses perkuliahan kita sama. Mereka juga akan memberikan materi, mereka akan juga memberikan nilai, dan teman-teman akan mengoreksi, ikut bantu koreksi. Ya, seperti itu. Nah, asisten praktikum akan memberikan nilai praktikum, tugas, dan melaporkan hasilnya ke dosen. Nanti tetap rekap nilai akhirnya ke saya. Dari penilaian saya, dari penilaian mereka, itu jadi nilai akhir. Ya. Nah, bagi yang berminat, mulai dari sekarang Anda belajar yang serius. Peraturannya, teman-teman tidak boleh terlambat. Ya. Kita bukan hanya belajar akademik, tapi kita juga belajar untuk disiplin, ya, menghargai waktu. Ya, kita sama-sama seperti itu. Jika saya tidak berhalangan hadir, saya akan memberikan kabar. Ya. Akan memberikan kabar tadi. Mohon maaf, ada mahasiswa yang membimbingan. Ketentuan dan pelanggaran akademik, Anda tidak boleh plagiarisme atau mencontek atau sama persis dengan tugas teman, ya. Baik itu kuis, TS, dan UAS. Maka apabila didapati kecurangan, maka nilainya akan dikurangi 50%. Ya. Atau bahkan lebih parah lagi, pelanggaran berat. Peristiwa tersebut terkonfirmasi ada pelanggaran berat, terbukti salah, ada itu perjokian. Perjokian itu tahu ya, perjokian itu kakak tingkatnya atau temannya yang mengerjakan tugasnya dan dia memberikan upah
atau memberikan rewards lainnya itu perjokian. Jadi itu tidak dibenarkan ya. Maka nilainya 0. Dan itu ada pernah terbukti, pernah didapati. Jadi kerjakan saja hasil teman-teman yang saya nilai itu adalah kejujuran. Selain hasil Anda, saya faktor utamanya adalah nilai kejujuran Anda. Saya lebih menghargai itu. Gimana, Septia? Izin bertanya, Pak. Kan yang di Google Form itu bukti kehadirannya screenshot disertai tanggal dan jam. Nah, kalau screenshot kan jamnya kelihatan tapi tanggalnya nggak kelihatan, gimana, Pak? Buka aja, klik aja kalender. Apa? Di bawah. Klik saja kalender itu akan menampilkan jam kan? Tapi saya pakai handphone, Pak, jadi nggak kelihatan. Oh, menggunakan handphone. Iya. Ya, diedit saja tanggal. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Jadi berlaku yang jujur dan jangan ada pelanggaran berat. Ya. Jadi kalau PKS ini Anda yang penting Anda rajin belajar. Modul akan kita share. Modul sebelumnya sudah Pak share ya. Modul sudah saya share. Anda bisa mempelajari terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Ya. Nah. Kemudian untuk ujian susulan ini hanya untuk diberikan ke mahasiswa jika mahasiswa tersebut sakit dengan surat keterangan dokter, kemudian ataupun keluarga inti dari mahasiswa tersebut ya kita tertimpa musibah, ada keluarga kita meninggal ya kita tidak bisa mengelak ya, namanya musibah. Boleh, silakan untuk mengikuti ujian susulan. Yang ketiga, ujian susulan tersebut diperbolehkan untuk diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan tugas khusus. Apabila mungkin Septia adalah atlet taekwondo mewakili kampus atau mewakili tingkat daerah di kejuaraan nasional, ada surat tugas, silakan nanti ujian susulannya diperbolehkan. Ya, seperti itu. Selebihnya, Pak, maaf Pak, ketika ujian saya ketiduran. Saya juga mohon maaf, itu bukan alasan yang tepat. Ya, gitu ya. Ujian susulan hanya diberikan dengan 3 alasan ini. Dan informasi ujian susulan nanti akan diinformasikan baik oleh TPB ataupun kelas kita di GCF. Ini materi perkuliahan kita, ya, materi perkuliahan kita. Pustaka ini boleh teman-teman cari lebih informasi mata kuliah ini, materi-materi ini. Ya. Itu terkait pengantar perkuliahan. Sampai di sini ada yang ditanya lagi, teman-teman? Tidak, Pak, Oh iya. cukup. Oh iya, di sini di mana Amelia? Oh iya, masih di milet itu. Speaker. Apa izin bertanya? Ya, Untuk gimana? kuis itu ada merupakan kayak esai tahu. Terus Oh, soalnya itu iya. ada berapa ya? Dan itu dilakukannya Oke. Jadi kuis itu nanti kebijakan saat pelaksanaannya. Kuis itu ketika kita daring maka akan dilaksanakan secara daring ya teman-teman. Apakah esai, apakah ganda, ataukah sebuah studi kasus itu saat kuis ya, atau akan diinformasikan ketika di kuis.
tapi tidak ukuran waktunya selama jam perkuliahan. Jadi itu akan dilaksanakan secara daring, dan untuk tulisnya atau berupa esai atau ganda atau studi kasus itu akan diinformasikan nanti, atau saat kuis pun Anda diberi seperti kejutan. Ya, inilah kuisnya. Ini juga kuis tebak-tebakan ya. Tapi jawabnya benar. Tapi waktunya sebatas waktu perkuliahan, nggak akan memungkinkan Anda sampai besok, sampai 2 minggu Anda udah di rumah belajar karena tulis. Nah, ini materi kita ya teman-temannya. Kamu silakan dipelajari lagi di perkuliahan ini, OAK, organisasi arsitektur komputer ya. Ya, bolehlah ya, kita lebih ya, kita karena tadi molor sedikit waktu molor, kita jelaskan karena setelah ini nggak ada mata kuliah lain juga ya teman-teman ya. Nggak ada, Pak. Oke. Nah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kemudian komputer. Komputer ini adalah sebuah penemuan penting. Komputer ya semuanya sudah tahu ya, komputer, laptop ini bukan barang mewah lagi, bukan sebuah barang mewah atau barang langka. Bahkan komputer pun dengan mudah kita cari temui dan kita beli sesuai dengan ukuran budget yang kita miliki. Tapi baiknya kita ketika membeli komputer atau laptop sesuaikan dengan spek yang akan kita butuhkan ke depannya. Ya, ketika Anda mengakses sebuah aplikasi, misalkan aplikasi Photoshop, editing foto, maka itu akan memerlukan komputer dengan spek yang cepat responnya. Maka cari spek yang memadai. Namun untuk mata kuliah PKS ya masih standar ya untuk speknya. Nah, komputer ini semuanya sudah tahu ya. Komputer ini makin terus berkembang. Awalnya komputernya sangat besar, seukuran lemari. Komputer pertama kali ditemukan itu bahkan seukuran lemari baju seperti besar. Nah, karena perkembangan zaman, komputer itu makin berkembang dan makin simple hingga komputer itu bisa layani sebuah handphone Anda. Ya, sebuah handphone Anda itu, ini adalah komputer karena terdiri dari CPU, RAM, memori. Ini beda Pak, bukan komputer, tapi ini cikal bakal dari komputer. Seperti itu. Nah, komputer itu adalah penemuan penting dalam kurun waktu 65 tahun terakhir. 65 tahun terakhir. Dan ingat, komputer itu ditemukan bukan belum terbayangkan untuk kita perkuliahan tatap muka seperti ini. Komputer itu ditemukan untuk mengolah sistem kendali peluru pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua, ada yang sudah lahir? Belum ada ya? Pak. Saya kira mengaku udah lahir. Jadi pada Perang Dunia Kedua, negara itu berlomba untuk menguasai. Maka ditemukan ada komputer sebagai kendali untuk peluru atau kendali untuk bom. 65 tahun terakhir sejak komputer elektronik ditemukan, dan ini bagian sangat penting dalam kehidupan manusia karena merubah semua kebiasaan kita. Dan perkembangan teknologi merubah kebiasaan kita juga, dan kita sudah terbiasa ya. Bahkan saat pandemi
perkuliahan atau sekolah itu terbayangkan jika untuk belajar itu adalah ketika Anda duduk di kelas, ya kan? Duduk di kelas melihat dosen di depan papan tulis menjelaskan materi, dan karena perkembangan teknologi belajar pun bisa dilaksanakan secara virtual seperti sekarang ya. Karena perkembangan teknologi dan memanfaatkan komputer. Septia, kemudian Amelia dan teman-teman ada menggunakan handphone untuk kuliah. Itu adalah perkembangan dari perkembangan teknologi. Ya. Kemudahan dan yang teman-teman dapat dari perkembangan teknologi. Jadi komputer ini dari bahasa Yunani, ya, dari bahasa Yunani yang arti komputer. Artinya mesin hitung atau untuk menghitung, hanya sebatas untuk menghitung. Tapi selanjutnya komputer itu untuk berbagai macam kegiatan kita, belajar, kuliah, itu semua aktivitas bisa kita lakukan. Ya. Sama seperti handphone Anda yang Anda terus ambil. Setiap tahun Anda minta kepada ibu bapak untuk dimintakan dibeli handphone baru. Karena handphone lama itu sudah speknya tidak dibutuhkan lagi. Sebelumnya tidak ada kamera, hanya sebatas telepon dan SMS. Begitupun komputer terus berkembang. Handphone ada kamera, sudah ada kamera, bisa apa lagi? Bisa internet, sudah ada internet, bisa WhatsApp dan cari memori yang besar, RAM yang besar, responnya yang cepat. Itu yang terus diatur. Begitupun teknologi pada komputer. Sejarah perkembangan komputer ini pertama kali dimulai dari komputer ENIAC. Jadi untuk komputer elektronik ini pertama kali di dunia memiliki kemampuan komputasi 5.000 operasi penambahan per detik. Itu sangat lambat. Detiknya hanya 5 watt. Kalau kita sekarang sangat cepat, ya. Dan berukuran seluas rumah sederhana. Bahkan untuk menyalakan komputer, satu kota pun padam listrik, karena aliran listrik itu terfokus untuk menyalakan komputer tersebut. Dan beratnya itu berton-ton. Dan memiliki berat 30 ton. Kalau sekarang ya komputer itu sudah di dalam tas, sudah mudah kita jinjing, bahkan ini bisa mengerjakan pekerjaan kita. Komputer, dari perkembangan komputer. Ini komputer ini, perkembangan komputer itu ada generasinya. Ya, generasi pertama itu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan N-Computer. Itu dirancang pada tahun 1943 dan diselesaikan pada tahun 1945. Komputer itu ditemukan dalam kurun waktu 1943 dibuat hingga selesainya 1946 untuk menyelesaikan komputer ENIAC pertama. Indonesia beda halnya, Indonesia masih dijajah. Kita masih memperjuangkan kemerdekaan, belum ada mengenal komputer. ENIAC ini merupakan komputer digital elektronik pertama di dunia dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan komputasi lintas peluru kendali pada perang dunia. Tujuannya hanya seperti ini. Jadi perkembangan masa komputer itu berbeda fungsi dan banyak fungsi. Dan kita mungkin terpaku untuk kebutuhan ini. Bahkan ini adalah kebutuhan primer kita. Kebutuhan yang sangat mendasar. Beratnya hingga 30 ton dan memiliki luas hingga 140 meter persegi.
Sangat besar sekali. Dan ini terdiri dari tabung hamba. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk komputer. Ini adalah komputer generasi pertama. Anda cari aja ENIAC atau komputer generasi pertama, beratnya, ukurannya, dan ini komponennya ini sangat. Dan berikut ini merupakan struktur utama komputer ini pada tahun 1946. Neumann dan rekan-rekannya atau yang menemukannya, mengembangkannya, komputer ini mampu menerapkan konsep program tersimpan, ya, yang dikenal dengan IAS. Ya. Nah, ini struktur dari komputer generasi pertama ini, memorinya hanya memiliki memori, tempat penyimpanan data maupun instruksi. Kemudian memiliki ALU atau Arithmetic and Logic Unit dan memiliki kemampuan untuk operasi data biner. Ada unit kontrol melakukan interpretasi instruksi dalam memori untuk eksekusi tersebut. Komputer ya, ada input dan ada output. Data yang dioperasikan dari unit kontrol ini. Itu generasi komputer generasi pertama. Untuk generasi kedua, komputer dia mulai mengecil. Perbedaannya dengan generasi pertama, komputer generasi kedua ini kehadirannya ini berbeda dengan komputer generasi pertama, ya, yang hanya terdiri dari tabung hampa udara, dan lainnya adalah ukurannya lebih kecil, yang awalnya sangat besar sebesar lemari atau daya yang sangat besar dan berat yang sangat besar. Maka di generasi kedua ini mulai pengembangannya, mulai ukurannya lebih kecil, harganya relatif lebih murah dibandingkan generasi pertama, dan yang ketiga memancarkan panas yang lebih sedikit. Ya. Ini untuk contoh kendali komputer IBM. Ini pada seri 709. Yang melalui komputer seri ini menjadi representasi dari komputer generasi kedua. Tapi bentuknya masih sebagai kendali. Komputer itu adalah mesin kendali, sebagai mesin kendali. Di generasi ketiga, komputer ini memperkenalkan sistem 360 dengan peralatan lengkap. Jadi konsepnya komputer ini menghitung dan mengkalkulasi ramalan cuaca. Di sini sudah mulai ada sirkuit terintegrasi. Nah, ciri komputer generasi ketiga ini sudah memiliki IC. Ya, IC itu kalau teman-teman buka perangkat alat elektronik yang berbentuknya seperti ini di solder seperti itu ya. Sirkuit-sirkuit ini ya, gambar-gambar pada papan PCB ini itu saling keterhubungan bagaimana organisasi antar sistem tersebut, antar perangkat tersebut terhubung. Ya. Ciri generasi ketiga ini, kinerja komputer ini lebih cepat dari sebelumnya dengan menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC. Kalau Anda pada contoh sederhana, pada mainan adik-adik Anda, mobil-mobilan itu sudah ada IC-nya. Ada papan PCB-nya, itu mau pada mobil remote kontrol. Itu sudah antar komponen itu sudah saling terhubung dengan papan PCB ini atau IC ini. Peningkatan dari sisi software di generasi ketiga, sisi software telah baik. Kemudian kapasitas memori jauh lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Sudah mulai meningkat memorinya. Kemudian penggunaan daya lebih rendah dari awal sebelumnya
untuk menyalakan komputer generasi pertama, satu kota harus gelap gulita karena aliran listrik harus daya itu fokus pada komputer tersebut, komputer generasi pertama. Dayanya lebih rendah, kemudian menggunakan terminal, visual displaynya, harganya semakin murah, dan kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komunikasi, ya. Nah, hingga generasi keempat atau sampai dengan sekarang itu ada komputer generasi keempat mengembangkan komputer yang lebih jelas sirkuitnya, komponen-komponennya, ya. Kalau teman-teman lagi melihat perangkat elektronik itu sirkuitnya sudah semakin kecil, ya. Bahkan komputer sudah menjadi laptop dan listriknya semakin rendah, ya. Listriknya semakin rendah, penggunaan listriknya. Bahkan listriknya itu sudah bisa disimpan yang dinamakan baterai, ya, itu. Handphone Anda itu adalah perkembangan dari komputer. Ya. Bahkan kita ingin cari komputer, ya sekarang tidak lagi mengenal generasi karena sudah semakin berkembang, dan ketika kita mencari komputer, ya tergantung dengan budget, mau spek seperti apa, budgetnya berapa, ya. Jadi komputer sekarang itu semakin simpel, semakin tipis, ya. Hingga sampai saat ini. Tidak lama kemudian setiap perangkat rumah tangga sudah bisa disentuh dengan sistem kendali. Microwave, oven, televisi, mobile, itu perkembangan dari komputer. Karena komputer itu ketika pertama ditemukan, komputer itu adalah sebagai sistem kendali. Hingga jadilah sebuah komputer sekarang, sebagai jadi laptop sekarang, sebagai handphone sekarang, kita bisa meremot atau mengendalikan dengan perangkat elektronik tersebut. Nah, ini struktur komputer, ya. Struktur komputer ini ingat, ya, seperti yang dibahas pada subbab sebelumnya, sejarah komputer IAS ini dikembangkan oleh John von Neumann, terdiri dari 4 komponen, ada memori, ALU, kemudian unit kontrol, dan ada input output. IO ini input output. ALU ini adalah unit kontrol yang membentuk sebuah komponen yang saat ini disebut dengan CPU, ya, CPU. Central Processing Unit atau otaknya dari komputer. Ya, ketika kita memberikan sebuah instruksi, CPU ini, ya, yang akan memproses data Anda hingga jadi output. Dan seluruh komponen pada arsitektur komputer ini tetap mempertahankan hingga generasi komputer modern saat ini. Itu generasi terakhirnya. Prinsip komputer non-formal ini, data dan instruksi disimpan di memori. Anda mengetik, disimpan memori, disimpan di RAM, ya, kemudian dari memori memiliki lokasi alamat tertentu. Kita nggak tahu perintah, mungkin kita langsung ketika Anda mencari file dokumen Anda yang Anda sudah buat, ketik, tinggal cari saya disimpan di folder mana. Sejujurnya, sebenarnya di balik Anda mencari file tersebut, data tersebut disimpan di dalam memori, dan memori itu adalah alamat. Jadi ketika Anda mengklik, Anda itu menelusuri alamat-alamat file tersebut disimpan. Dan eksekusi instruksi ini dilakukan secara sekuensial. Interaksi manusia dan komputer adalah arsitektur komputer non-Neumann yang dapat dijabarkan. CPU ini mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolahan data. Dan memori pada komputer itu berperan sebagai komponen menyimpan data.
dan CPU ini bertukar data dengan memori. Jadi berfungsinya interaksinya antar komponen tersebut antara data dan memori. CPU itu akan mengambil data yang tersimpan di memori. Nah, ini adalah strukturnya sistem komputer. Ini komputer Anda, tetapi di dalam komputer ini interaksi yang terjalin atau interaksi yang ada itu ada memori, ada CPU. Nah, interkoneksi antar sistem inilah yang apa namanya kalau di irisan ya, yang saling berhubungan, ini interkoneksi memori utama, CPU, input output ini saling berkaitan sehingga terjadilah adanya dalam sebuah sistem komputer. Peripheral ini pelengkapnya dan jalur komunikasi ini untuk sistem komputer ini berinteraksi dengan perangkat lainnya. Nah, ini fungsi komputernya. Fungsi komputer ini terdiri empat dasar ya teman-teman ya. 4 dasar: mengelola data, menyimpan, memindahkan data, dan mengontrol. Ini 4 dasar. Namun selebihnya 4 fungsi ini ada hanya 4 dasar. Selebihnya banyak sekali fungsi dari komputer. Ya. Pada dasarnya fungsi dasarnya ini adalah Anda membuat dokumen, Anda mengelola data, itu mengelola data. Kemudian data dokumen Anda, arsip Anda simpan, itu disimpan di komputer. Dia menyimpan di dalam memori. Kemudian file yang Anda miliki ini bisa Anda pindahkan. Dan kemudian komputer ini bisa mengontrol mesin, membuat. Bagaimana dia mengontrol? Kita membuat program. Kita membuat program pun, menulis program itu pun, codingnya pun dari komputer. Ya. Ini komponen perangkat keras komputer. Ya. Perangkat keras komputer itu terdiri dari CPU atau Central Processing Unit. Kalau teman-teman mau lihat, ini bentuk komputernya, ya. CPU. Dan makin kalau di laptop mungkin CPU ini makin sangat kecil. Jadi handphone Anda pun memiliki CPU, Central Processing Unit, CPU-nya, dan ini bisa kita bayangkan akan lebih dan CPU-nya sangat lebih kecil kalau di CPU ini ya bisa disingkat dengan penyebutan sebagai prosesor, merupakan salah satu komponen utama di dalam sistem komputer. Ya. Sistem komputer atau handphone Anda itu menggunakan CPU. Jadi CPU ini merupakan komponen paling penting dalam pemrosesan setiap sistem komputer. Hampir semua proses komputasi, aritmatik, logika dalam sebuah sistem dilakukan oleh CPU. Atau ini CPU ini letaknya dari komputer. Ya. Tanpa CPU, komputer ini tidak dapat terwujud ya. Karena CPU ini Central Processing Unit. Tempat Anda memproses data, Anda menyimpan data, Anda mengisi data. Dia menerima data masukan, mengeksekusi sebuah perintah, menerima data, mengeluarkan output, itu melalui CPU. Ya. Ini media penyimpanan. Media penyimpanan ya hard disk ya. Kalau di komputer ya, akan berbentuk seperti ini, hard disk. Ini tergantung dengan tipe hard disknya juga, DDR2 atau DDR3 seperti itu. Bagi orang yang menyimpan sebuah penyimpanan, sistem komputer cenderung dikaitkan dengan hard disk. Jadi memang benar hard disk ini salah satu media penyimpanan sistem komputer modern. Dan di hard disk ada RAM. RAM itu salah satu media penyimpanan juga. RAM termasuk kategori penyimpanan primer atau sering disebut sebagai main memory. RAM ini tidak dapat menyimpan data secara permanen. Yang tersimpan dalam RAM bersifat sementara atau volatil.
Ketika Anda mengakses data, Anda copy, kemudian Anda paste, kemudian apabila komputernya mati, maka datanya akan hilang. Itu beda dengan penyimpanan sekunder. Nah, dia penyimpanan sekunder ini penyimpanannya tetap dan bisa kita akses lagi. Ini bentuk RAM, ya. Ada komputer. Kalau di dalam input, perangkat RAM ini lebih sangat kecil. Nah, ini peripheral lainnya ya teman-teman. Peripheral lainnya ini perangkat-perangkat penghubung antar perangkat, perangkat luar. Ya, ada mouse, ada mouse atau dalam artian situs, ya, ada papan ketik atau keyboard, ada layar sentuh, gadget Anda ya, layar sentuh, mikrofon, kamera, itu perangkat peripheral. Artinya ini perangkat yang memberikan masukan atau luaran, perangkat input atau perangkat output. Ya. Perangkat input contohnya apa? Perangkat input adalah ketika Anda mengklik keyboard pada komputer Anda, itu perangkat input. Karena Anda mengetik nama Anda, Rudi atau Amelia teknik sipil, itu perangkat input ketika Anda memegang keyboard. Begitupun Anda menggerakkan kursor, itu input. Karena Anda memberikan sebuah instruksi, saya ingin mengklik button tombol ini, saya ingin kemudian data ini saya simpan. Itu perintah input di layar. Sedangkan layar atau monitor Anda itu perangkat output. Ya. Perangkat output itu luaran yang Anda bisa lihat. Layar itu adalah perangkat output, hasil cetakan atau printer itu output. Headset Anda atau mikrofon Anda itu perangkat output. Ya. Inputnya apa kalau saya? Inputnya adalah mikrofon. Ya. Kamera. Kamera ini input atau output? Input ya, karena kamera ini menangkap gambar. Dia mengambil gambar, kemudian gambar ini diambil dan ditampilkan di layar. Nah, layar itu adalah output. Ya, seperti itu ya, beda input dan sederhananya. Dan masih banyak lagi lainnya. Ini contoh perangkat output ya. Perangkat output ini perangkat luaran. Monitor untuk menampilkan data berupa gambar, video ya. Printer ini adalah perangkat output karena dia akan mengeluarkan hasil cetakan, hasil ketikan, hasil foto yang Anda cetak. Speaker karena suara ini keluar, yang sifatnya keluar itu adalah output. Yang sifatnya masuk ke dalam mikrofon, ya, kamera masuk ke dalam layar adalah perangkat input, ya, keyboard, mouse, ya. Dan secara keseluruhan perangkat komputer sudah disebutkan sebelumnya berintegrasi atau bekerja sama atau ada keterkaitan organisasi di dalam komputer tersebut terintegrasi di dalam komputer yang modern seperti sekarang ya, perangkat yang ada dalam sistem komputer sekarang. Contohnya pada laptop Anda sudah memiliki keyboard. Keyboard itu adalah input, mouse sudah Anda bisa gerakkan mouse-nya. Nah, di layarnya itu perangkat output. Ada speaker itu perangkat output seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanya? Ini terkait organisasi dan arsitektur komputer. Jadi komputer itu bukan hanya langsung kita bisa gunakan komputer saja ya. Dengan fungsinya di sini kita itu hanya melihat komputer itu sebagai bagian yang lingkaran kecil ini. Sistem komputer. Di dalam sistem komputer perangkat-perangkat input, mouse, keyboard, monitor. CPU ini sebagai Central Processing Unit. Ketika mendapatkan instruksi input berkaitan dengan mengakses data di memori,
CPU ini terkoneksi terus, apakah menampilkan output? Nah, itulah yang terjadi pada sistem komputer. Sistem komputer. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ada yang ditanya? Silakan. Ada yang ditanya, silakan. Oh iya, di kelas ini ada ketua kelas. Ada Pak. Siapa nih? Mas Tabik. Ini, bentar, siapa ya namanya? Bentar Pak. Wah. Pak. Rehan, Pak. Oh, Raihan. Oh iya, Rehan Pak. Rehan. Saya Pak. Oh ya. Jadi Raihan nanti saya minta untuk mewakili teman-temannya. Pak minta tanda tangan kontrak perkuliahan ya. Nah, kontrak perkuliahan itu adalah rencana pembelajaran kita, tata tertib perkuliahan, agenda perkuliahan kita, seperti itu. Itu adalah perangkat pembelajaran kesepakatan perkuliahan kita untuk selama 1 semester ini. Ya. Bagaimana komponen penilaian, apa saja yang dinilai, ya, seperti itu. Oke, nanti bisa Iya, Pak. chat di grup atau chat saya ya. Iya, ntar Pak, saya chat Bapak. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini. Selebihnya jika ada yang ingin teman-teman tanyakan atau belum menemui pertanyaan, bisa tanyakan di minggu depan, bisa teman-teman tanyakan di grup ataupun di GCN. Jadi kita tetap belajarnya, tetap komunikasinya tetap kita lanjutkan di media-media kita ya, WAG atau Google Classroom ya. Oke, ya teman-teman ya, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk keaktifannya yang telah bertanya. Beberapa nama saya sudah cukup kenal, Amelia, Raihan, dan siapa tadi? Septia, Rahmatullah. Ya, terima kasih ya. Dan saya tunggu keaktifan lainnya ya. Terima kasih teman-teman. Jadi juga di grup juga jangan garing juga, nggak apa-apa, chat ya, santai gitu. Nah, kita namanya belajar bersama. Saya juga memiliki kedekatan dengan siswa. Saya kalau di prodi itu pembina siswa, organisasi saya tekuni. Jadi teman-teman, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Inilah materi di perkuliahan pertemuan pertama kita PKS, dan tadi telah disampaikan agenda pembelajaran kita, rencana pembelajaran kita, dan ketentuan perkuliahan, komponen-komponen penilaian ya. Dalam rencana pembelajaran kita 16 pertemuan atau 1 semester ini. Kurang lebih Desember nanti Anda sudah menyelesaikan semester ganjil. Ya. Desember itu di minggu 3 Desember itu sudah akhir perkuliahan. Kalau menurut perhitungan 16 pertemuan. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu. Saya akhiri perkuliahan hari ini, pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. See you, Pak. Mari, see you. Jangan lupa makan, guys. Makasih banyak, Pak. Mari. Makasih banyak, Pak. Besok libur. Turu.